Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kemarin baru Super Bowl, keren banget ya. Ada Serena Williams ya, nari-nari ya. Dan dari semenjak Super Bowl halftime show kemarin di Amerika Serikat, udah banyak banget orang yang minta gue buat bahas satu topik ini. Yang topiknya itu adalah apa yang sebenarnya terjadi di Super Bowl halftime show-nya Kendrick Lamar atau K-Dot. Kenapa bisa rame banget dan kenapa bisa sampai sebegitunya meledak halftime show yang satu ini? Tapi di sini gue bilang dulu dari awal kalau gue itu sama sekali gak hip hop orangnya tentunya ya, kelihatan dari baju gue pasti kan. Dan bukan yang ngikutin perjalanan industri hip hop kayak gimana juga, bukan yang tahu satu-satu drama dan dis-disan antara rapper itu kayak gimana. Tapi gue cukup suka aja sama sejarahnya dan bagaimana mereka bisa ngejadiin diss track dan drama personal antar rapper itu jadi sesuatu yang gede banget dan jadi culture gitu. Bahkan kalau ngomongin di tahun kemarin dan awal tahun 2025 ini, bisa dibilang the biggest one yang beredar di internet itu adalah drama dis-disan antara Drake dan juga Kendrick Lamar. Yang seperti gue bilang tadi, kalau akhirnya dis-disan mereka berdua ini ya bisa dikatakan berakhir ditampilkan di Super Bowl halftime show. Yang bisa dibilang adalah ajang sports statement terbesar di Amerika Serikat. Bahkan lebih dari NBA sekalipun. Makanya Super Bowl itu terkenal banget. Makanya dengan kemarin dibawainnya lagu Not Like Us oleh Kendrick Lamar di Super Bowl halftime show, apa sih sebenarnya message yang mau dibawain sama Kendrick di situ? Apakah memang cuma sekedar jadi panggung dia buat ngancurin Drake? Panggung dia bikin lagu Not Like Us itu mungkin makin meledak gitu ya? Atau sebenarnya panggung besar kemarin tuh lebih besar dari itu? Coba kita bahas dari perspektif orang awam seperti gua, karena Super Bowl halftime show yang kolaborasi sama Apple Music itu videonya udah bagus banget dan pesannya semakin terasa aja buat gua sebagai pecinta audio visual kayak gua nih. Ya enggak ya, sebenarnya gue juga tidak disponsorin Super Bowl tentunya, apalagi Apple Music, jadi ini tidak sponsor. Ya amin aja sih sebenarnya kalau mau disponsorin Super Bowl. Tapi ngeri juga ya kalau disponsorin ya. Tapi intinya gue sama sekali tidak disponsorin apa-apa. Tapi kalau kalian mau gaming dengan nyaman dan jago, nah ini gue ada rekomendasi. Jadi memang tidak Super Bowl gitu ya, tidak Super Bowl. Tapi gue cuma pengen merekomendasikan mouse gaming endgame yang bisa kalian beli buat sesi gaming kalian. Tinggal check out aja dari keranjang belanja yang ada di kiri bawah layar kalian. Dan sekarang kita masuk aja langsung ke topik. Lihat ini ganteng banget ini ya, mouse ini. Jadi silakan langsung dibeli, di check out guys. Kalau lu pada belum punya mouse ya. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau ngomongin Drake sama Kendrick, kayaknya gue gak perlu jelasin lebih lanjut soal detail beef atau dramanya. Karena kan seperti yang mayoritas dari kita sudah tahu ya. Mereka itu udah saling dis-disan di tahun lalu dengan saling serang lewat beberapa diss track dari masing-masing artis. Dan puncaknya itu bisa dibilang adalah waktu Kendrick Lamar alias K-Dot ini langsung ngeluarin diss track terlaku di tahun lalu yang punya judul Not Like Us. Jadi sedikit summary aja buat lu pada yang belum tahu kenapa lagu Not Like Us ini bisa jadi meledak banget sebanget-bangetnya. Kita harus lihat dulu dari lagu yang sebelumnya udah dirilis sama Drake buat nyerang Kendrick. Yang tepatnya itu judulnya Family Matters. Jadi kalau kita ngomongin apa yang ada di Family Matters, di lagu tersebut ada lirik yang tertulis They hired a crisis management team to clean up the fact that you on your queen. Yang dengan kata lain si Drake itu nuduh Kendrick secara tidak langsung kalau si Kendrick ini melakukan ke istrinya. Terus dengan tuduhan begitu harusnya itu udah sangat-sangat merugikan pihak Kendrick Lamar kan. Orang tuduhannya sudah sampai masalah rumah tangga sendiri gitu kan. Udah sampai ngasih tahu aib terbesar juga mungkin bisa dibilang kalau tuduhan itu memang sesungguhnya benar. Tapi gitu ya, setelah itu Kendrick itu ngeluarin 2 lagu lagi yang bukan lain adalah Meet the Grahams dan juga The One and Only Not Like Us. Kita langsung aja ke lagu Not Like Us nih gitu kan, yang adalah balasan langsung buat si Drake dengan lirik yang sebegitu kerasnya dan sebegitu gokilnya bisa gue bilang. Jadi kalau di Family Matters itu Drake nuduhin si Kendrick bahwa dia KDR istrinya. Nah, di Not Like Us ini si Kendrick yang balik nyerang si Drake dengan tuduhan yang tidak main-main. Yang menuduh si Drake itu seneng sama yang namanya orang di bawah umur atau alias PDR gitu ya. Dengan gambar mention si Drake dengan tanda buron pelecehan di gambarnya. Lu bayangin di tahun lalu kan lagi rame banget ya kasus-kasus PDF kayak gini ya. Termasuk dengan adanya kasus P. Diddy tentunya. Dan Drake yang udah nyerang Kendrick dengan tuduhan KDR
itu jadi seperti tidak ada apa-apanya dengan tuduhan Kendrick. Karena yang dituduhkan ke si Drake, liriknya adalah pertanyaan si Kendrick yang bunyinya Certified Lover Boy, Certified dan juga Trying to Strike a Chord and it's probably a minor. Gitu. Nah itu minor tuh maksudnya bocil guys. Yang kurang lebih dia itu bilang kalau si Drake ini sebenarnya bukan lover boy kayak persona dia di media, tapi dia itu sebenarnya tersertifikasi sebagai PDF gitu ya. Dan ditambah lagi dengan dia bilang kalau si Drake ini mau ngasih chord yang kemungkinan adalah chord A minor. Tapi dengan lirik begitu kan jadi ada multi interpretasi yang A minor itu bisa diartikan sebagai bocil tadi. Jadi memang gila banget tuduhan yang dilancarkan si Kendrick ke Drake. Apalagi beredar juga foto-foto bareng Drake sama Millie Bobby Brown. Dan juga video kalau si Drake itu pernah mencium anak 17 tahun di atas panggung. Dan itu videonya beredar di mana-mana juga. Bisa dilihat sampai sekarang. Jadi kalau di Instagramnya Millie Bobby Brown selalu bilang ada komen-komen trauma. Kasian juga ya. Bahkan kalau lu pada gak tahu seberapa gedenya ini lagu ya. Drake itu sebenarnya sempat ngerilis diss track lagi yang judulnya The Heart Part 6. Tapi saking gedenya dan sadisnya ini lagu sampai nggak terlalu kedengeran itu lagunya balasan si Drake gitu kan. Bahkan yang bikin ini lebih gede lagi adalah si Kendrick dan labelnya tuh memperbolehkan penggunaan Not Like Us buat para kreator Amerika yang mau pakai lagu Not Like Us ini sebagai background ataupun buat di react. Jadi monetize atau AdSense-nya itu sepenuhnya masuk ke si kreator tanpa kena copyright atau strike. Gokil kan, jadi makin luas penyebarannya. Walaupun kalau di Indonesia sendiri, setahu gue dia nggak ngizinin pemakaian Not Like Us karena di video Didi yang ketiga gue tuh itu sempat mau pakai lagunya Not Like Us di intro tapi ternyata kena copyright. Jadi nggak jadi dah tuh lagu gue pakai di video gue. Jadi gue cukup bingung kebijakannya mungkin hanya regional doang. Nah tapi lanjut lagi ke si Kendrick dan Drake. Nama Kendrick Lamar tuh juga semakin meledak ya. Setelah Kendrick Lamar itu ngebawain lagu Not Like Us di salah satu penampilan dia di konser Los Angeles. Yang dia itu ngebawain lagu ini sampai 5 kali, lu bayangin. 5 kali Jack ini orang ngulang-ngulang lagunya. Udah gitu yang lebih pecah lagi juga masih ada waktu video klipnya itu rilis. Jadi tadinya kan lagunya itu sekedar pakai cover gambar doang yang nunjukin rumah si Drake yang ada tanda buronnya. Dan kemudian dia barulah mengeluarkan video klip Not Like Us itu di tanggal 5 Juli 2024. Yang di dalam videonya itu sebenarnya lebih pecah lagi. Kenapa lebih pecah lagi? Karena udah lagu balasan si Drake yang The Heart Part 6 itu gak terlalu kedengeran di publik. At least ke gua yang adalah orang awam. Nah di musik videonya Not Like Us itu si Kendrick yang dituduh KDRT ke bininya. Malah ada bareng sama bininya dan anak-anaknya sambil joget-joget di set syuting yang kelihatan kayak ruang keluarga. Udah gitu mereka muncul waktu liriknya itu nyebutin the family matter and the truth of the matter. It was God's plan to show you the liar. Yang intinya menyanggah tuduhan si Drake yang bilang dia KDRT dan ini tuh udah jalan Tuhan supaya publik tahu yang bohong itu sebenarnya adalah si Drake dengan skandal-skandalnya. Sampai akhirnya ke tanggal 15 Januari 2025 kemarin, Drake yang bisa dibilang quote-unquote kalah dalam drama dis-disan yang satu ini, tiba-tiba mengeluarkan tuntutan ke Universal Music Group alias label musiknya si Kendrick Lamar yang pastinya secara langsung ngurusin publikasi, campaign dan juga marketing dari lagu Not Like Us dari si Kendrick Lamar ini. Dari dokumen yang diajukan diketahui bahwa pengacaranya si Drake ini nuduh Universal Music Group sebagai pihak yang menyebarkan fitnah terhadap si Drake dengan viral hit yang adalah Not Like Us ini. Karena jelas menurut pengacaranya Drake, fitnah yang dilancarkan Kendrick di lagu tersebut adalah menuduh Drake sebagai PDF gitu ya, kriminal dan meminta masyarakat untuk main hakim sendiri terhadap tuduhan si Drake yang belum tentu benar dan belum dibuktikan di pengadilan. Begitu ceritanya. Dan laporan hukum ini juga ternyata adalah laporan lanjutan dari laporan hukum sebelumnya terhadap Universal Music Group dan juga Spotify yang sebelumnya itu dilaporkan juga sama pihak Drake karena dua perusahaan tersebut dituduh telah ngelakuin false impression ke lagu Not Like Us. Alias ceritanya ini dua perusahaan itu nyuntik views atau pendengar palsu ke lagu Not Like Us. Biar kelihatannya gede banget gitu pendengarnya. Sedangkan dari pihak Universal sendiri, mereka udah ngasih keterangan ke BBC kalau semua tuduhan untuk nyuntik views atau pendengar itu sama sekali tentunya nggak benar dan semuanya itu cuman sekedar tuduhan belaka. Dan memang untungnya laporan ini dicabut juga setelah pihak pengacaranya Drake meeting sama kedua perusahaan di hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 kemarin. Mungkin ada settlement gitu. Tapi ya satu hari setelahnya dari pihak pengacara si Drake itu tiba-tiba mereka melakukan laporan lagi. Tepat satu hari setelahnya. Seperti yang gue bilang, yang pastinya kalau ngomongin reaksi publik gitu ya.
pasti nganggap kenapa ini orang mainnya jadi karena hukum mulu gitu kan. Satu hari selesai udah nuntut lagi. Jadi kayak dianggap sok keras gitu mungkin kasarnya gitu ya. Udah dis-disan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, tiba-tiba udah kalah malah minta bantuan hukum. Anjing noob banget, kayak bukan rapper, nggak black gitu kan. Walaupun ya katanya gara-gara masalah ini anak lakinya si Drake ini sampai harus keluar sekolah karena takut ada sesuatu yang mengancam keamanan anaknya. Tapi memang tetap gak sampai kasus hukum ini doang sebenarnya masalah Kendrick dan Drake ini, di mana harusnya berhenti sebenarnya. Karena setelah itu pun ya, setelah kasus anaknya keluar lah tuntut-tuntutan gitu ya, lagu Not Like Us ini meledak lagi. Setelah si Kendrick ini dapetin total 5 penghargaan Grammy dengan lagu Not Like Us tersebut. Bayangin 5 penghargaan dari satu lagu. Dan lagunya itu juga diss track lagi gitu kan. Not Like Us, Kendrick Lamar. Dari mulai Song of the Year, Record of the Year lo bayangin. Ada Best Rap Song, Best Music Video, dan juga Best Rap Performance. Jadi itu udah penghargaan-penghargaan gila itu ya. Jadi semakin naik lagi lagunya, mungkin orang yang gak ngerti rap jadi pengen tahu ya kan lagu Not Like Us kayak apa. Bahkan kalau dari beberapa berita di Spotify itu pendengarnya naik ratusan % dari beberapa waktu sebelumnya. Karena kan orang jadi penasaran nih yang menang-menang ini lagunya kayak gimana gitu kan. Dan sampai klimaks. Sampai akhirnya di Super Bowl tanggal 9 Februari kemarin, ini klimaks ya, puncak dari ini beef tuh muncul akhirnya. Karena di tanggal 9 Februari kemarin, pengisi halftime show dari Super Bowl tahun 2025 itu adalah Kendrick Lamar. Dan di penampilannya dia ngasih beberapa kejutan besar buat Amerika Serikat. Terlebih untuk orang-orang kulit hitam dan juga skena hip hop Amerika. Karena di sana itu banyak sekali makna subliminal yang ditunjukkan. Dari mulai ada Samuel L. Jackson yang perform sebagai Uncle Sam yang biasanya identik dengan pria kulit putih dengan baju biru dan bintang-bintang khas bendera Amerika. Sekarang yang jadi tokoh Uncle Sam-nya di sini adalah seorang aktor kulit hitam yang adalah wajah baru dalam mewakilkan tokoh Uncle Sam ini. Itu value yang gila banget. Udah gitu kalau ngomongin hal lain yang dibawa ke Super Bowl halftime ini, ya bukan lain udah pasti soal Drake lagi gitu. Karena di sini dia nih, si Kendrick ini, ngetis-ngetis pakai instrumen intronya Not Like Us. Sambil ad-libs yang bilang kalau dia itu pengen ngebawain lagu favorit semua penonton, Not Like Us ini. Tapi dia tis-tis sambil bilang kalau orang yang dia diss di lagunya itu suka main lapor polisi. I want to perform their favorite song, but you know they love to sue. Yeah, that song. Sebelum akhirnya dia lanjutin juga sebenarnya itu performance dia dengan lagu Not Like Us. Jadi udah nge-troll tetap ngelakuin gitu kan. Lu bayangin aja itu satu stadion sing along lagu Not Like Us. Dan terlebih lagi, yang nonton juga bukan orang yang datang ke stadion doang. Tapi yang nonton performance Not Like Us itu adalah satu Amerika Serikat yang lagi nontonin Super Bowl halftime show di TV. Di YouTube. Gitu. Lu bayangin satu stadion American Football teriak A minor waktu lagunya berkumandang. Gokil gak lu? Dan yang lebih dari itu juga adalah di sana itu ada special guest yang bisa dibilang menyamar sebagai dancer, lo bayangin. Ini mah emang skema gitu ya. Dan keberadaannya juga baru bikin orang-orang ngeh saat dia disorot sekilas sama kamera. Dan lu tahu siapa orangnya? Kevin Sanjaya. Enggak, canda. Serena Williams coy, ya. Lu bayangin ada juara tenis dunia. Ini legend coy. Serena Williams tuh legend. Ya tiba-tiba ada di Super Bowl halftime shows. Dan dia di sana bukan ngasih speech keolahragaan atau apa, tapi di sana dia joget. Lu bayangin. Jadi alasan satu-satunya kenapa Serena Williams itu bisa ada di scene performance Not Like Us-nya Kendrick Lamar itu adalah karena dia itu pernah dekat sama Drake di tahun 2010-an ke atas. Dan di sisi lain dia juga diketahui tumbuh besar di Compton, California, yang adalah tempat lahirnya Kendrick Lamar dan tentunya skena-skena rap dan hip-hopan ini. Jadi kalau kita hindari alasan kalau dia itu mantannya Drake pun, ya bisa dibilang Serena Williams ini hadir di sana buat mensupport dan merepresentasikan West Coast terutama Compton. Tapi tetap percaya sih ya menurut gue kalau sampai ada juara tenis dunia itu datang ke Super Bowl ya berkamuflase menjadi dancer, joget di acara rap dan jogetnya pun crip walk kalau lu lihat ya. Dan crip walk itu kan representing anggota geng Crips di zaman dulunya. Jadi emang keras banget ini West Side Boss ya. Dan memang Drake ini sudah diketawa-ketawain ya. Dan gua rasa pas dia nonton TV terus ada lagu Not Like Us, dia langsung buka celana karena dia gemetar dan mungkin kencing di celana. Atau mungkin di sisi lain Drake tidak peduli dan mungkin dia lagi diyak gitu kan.
lagi ngongko-ngongko, mungkin lagi menikmati sunset gitu. Ya, itulah dis-disan yang sangat berkelas yang datang dari skena hip hop di Amerika Serikat. Dan memang setiap tahunnya ada aja selalu klimaks-klimaks dari skena hip hop. Dan menurut gue memang selalu kelihatan berkelas dan cultured banget aja gitu ya. Cara mereka ngedis dan cara mereka memainkan momentum gitu. Dan menurut gue Kendrick Lamar sih gokil banget di tahun ini, udah nailed it banget ya. Dimana udah bener-bener ngalahin, itu sih udah 100-0 ya kalau sama Drake ya kayaknya. Karena Drake-nya juga udah banyak yang gak suka sebenarnya. Tapi kita akan lihat aja perkembangan dan kira-kira bagaimana caranya Drake melawan ini. Atau mungkin aja Drake akan diam aja supaya isu ini berlalu dan dia bisa ngeluarin lagu lagi ngedis Ariana Grande mungkin ya. Tapi itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian punya opini terkait dengan halftime show kali ini, karena Super Bowl itu adalah salah satu acara terbesar yang ada di Amerika Serikat lah. Makanya Super Bowl terkenal banget. Makanya biasa trailer-trailer film eksklusif itu banyak yang muncul gitu di Super Bowl. Dan banyak juga hal-hal eksklusif yang juga muncul di Super Bowl karena memang ad space-nya tuh mahal banget. Karena memang banyak banget orang yang nonton Super Bowl. Karena NFL tuh gede setengah mati yang di Amerika Serikat. Sampai jumpa semuanya di isu-isu dan kasus selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.